Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Bunga Minai. Jadi hari ini masih dini hari ya mam semua, dan saya sudah bangun untuk persiapan masak. Tadi saya bangun jam berapa ya? Tadi itu sempat ngedit-ngedit dulu seperti biasa. Terus saya taruh dulu HP-nya karena saya mau persiapan masak biar nggak terbengkalai pekerjaan utama emak-emak. Tapi sebelum kita masak ke menu utama, kita mulai bikin cemilan dulu ya teman-teman. Nah itu tadi saya lagi ngukus ubi ungu. Sebenarnya saya juga ngerebus ubi ungu ya teman-teman, cuma yang mau saya eksekusi untuk bikin bola-bola ubi ungu itu yang saya kukus aja, karena yang direbus itu kayaknya kurang bagus ya teman-teman, terlalu terlalu lembek gitu ya teksturnya, jadinya nanti mungkin mau digoreng lagi setelah direbus, atau mungkin hanya seperti itu aja dan dicocolin sama gula atau mungkin kental manis ya. Nah ini ubi ungunya sudah matang, kemudian mulai saya hancurkan ya teman-teman. Ini saya pakai centong aja untuk ngancurinnya, jadi kita harus ngancurinnya pas hangat-hangat gini ya teman-teman, atau dalam kondisi yang panas supaya lebih mudah, karena kan kalau masih panas itu agak empuk ya teman-teman. Karena biasanya kalau kondisinya sudah dingin, setelah 1 jam atau 2 jam itu ubinya mulai memadat ya teman-teman. Jadi agak padat, mungkin agak susah juga kalau untuk kita lumatkan dengan centong. Dan ini saya mulai menambahkan gula. Untuk takaran gula bebas saja ya teman-teman, saya sesuaikan dengan selera orang-orang rumah, selera anak-anak ya. Dan nanti itu bakal saya tambahin tepung maizena, itu yang ada di meja itu tepung maizena. Dan karena nanti kita tujuannya bikin bola-bola ubi ungu, maka nanti itu hasil yang kita dapatkan setelah ditambah tepung seperti ini, si ubi ungu ini maka akan menjadi lebih kering ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa tambahkan sedikit air menyesuaikan dengan tepungnya itu ya. Dan jadi teman-teman bisa pakai filling aja ya teman-teman. Saya pun demikian pakai filling, jadi supaya mudah dibentuk ya teman-teman. Jadi kita pakai sedikit air, dan tujuannya kita beri sedikit tepung itu supaya dia kayak lemnya gitu ya, lebih padat lagi dan lebih rekat untuk bola-bolanya, supaya mudah lagi kita bentuk ya teman-teman. Nah yang tadi itu saya ganti piringnya pakai mangkok Tupperware ini ya, karena kekecilan waktu saya saya bolak-balik ininya itu kayak merasa kekecilan, jadi saya tukar tempat. Dan ini ada tepung panir ya teman-teman. Jadi nanti bola-bola ubi ungunya untuk lapisan luarnya itu kita kasih tepung panir ya teman-teman. Jadi kalau kita goreng gitu aja sudah bisa dipastikan bakal hancur ya teman-teman. Jadi untuk lapisan luarnya kita kasih tepung panir. Tapi nanti untuk balurannya kita pakai tepung yang sudah kita encerkan atau larutkan pakai air ya teman-teman. Jadi untuk lemnya ini, istilahnya ini tepungnya ini, supaya dia bisa atau mau lengket ke tepung panirnya. Untuk kekentalannya atau konsistensinya itu kita sesuaikan aja ya teman-teman. Setelah kita aduk-aduk ini biasanya nanti ketahuan nih kentalnya seberapa, sesuai yang kita mau gitu ya teman-teman. Dan ini saya lagi motong keju cheddar merek Rocis. Jadi kita sesuaikan aja besarnya, nanti dipotong-potong. Kita ceritanya tuh mau masukkan ke dalamnya ya si keju ini ya teman-teman. Jadi ini untuk isiannya, maunya saya kasih coklat ya teman-teman, tapi lagi mager ngeluarin coklat. Sebenarnya saya ada coklat di sisi itu ya, coklat batang, tapi lagi mager ngeluarin coklatnya. Jadi kita pakai keju aja nih, karena ada sisaan kemarin kita habis make kejunya itu, jadi sekalian aja deh mumpung kemasannya kebuka gitu ya teman-teman. Jadi kita manfaatkan apa yang sisa-sisa di kulkas gitu ya teman-teman.
jadi biar cepet habisnya. Kalau kelamaan itu kan takutnya nggak bagus ya teman-teman. Nah, saya sekarang sudah mau selesai ya teman-teman. Habis ini kalau udah kita balurin pakai tepung panir, kita masukkan kulkas dulu ya teman-teman. Jadi biar tepungnya itu nggak buyar ya. Jadi kita masukkan kulkas biar set, biar dia itu lengket dulu. Nanti kalau kita udah siap untuk menggorengnya, kira-kira sejam 2 jam, kira-kiranya ya setelah kita selesai masak lah mungkin ya teman-teman, kita goreng ya nanti ya. Karena kalau sekarang langsung goreng bisa dipastikan itu tepungnya bakal buyar ya di minyak panasnya itu. Jadi biar set dulu ya teman-teman. Oke, ini kemudian kita mulai masak ya teman-teman. Karena tadi itu kita masih bikin cemilannya, sekarang kita masak untuk makanan yang bakal nanti buat kita sarapan dan makan siang ya teman-teman. Jadi ini ceritanya saya itu mau masak orek tempe campur kacang panjang ya teman-teman, ditumis gitu aja. Terus saya tadi juga ngeluarin sayap ayam dari kulkas ya teman-teman. Maunya itu saya bikin sayap crispy gitu ya, dibalurin tepung gitu ya, dibikin crispy, ayam crispy gitu. Kemudian untuk terongnya maunya saya bikin sayur santan, di santan agak pedes gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya itu enak kalau siang-siang makan kayak gitu ya. Jadi kita nggak usah bikin sambal lagi karena terongnya itu agak pedes, itu rencananya seperti itu ya teman-teman. Dan maunya itu nanti di kuah santannya itu mau saya kasihin cabai yang masih utuh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kurang pedas bisa kita tambahin lagi, tinggal diancur-ancurin ya cabainya itu ya. Nggak bisa kebayangin teman-teman, sayur santan tuh kenapa enak banget ya, apalagi kalau kita kasih cabai yang agak banyak gitu ya teman-teman. Udah nggak bisa kebayang ya teman-teman gimana enaknya sayur santan yang dikuahin dengan kuah yang pedes gitu ya teman-teman. Kayaknya bakal bikin nambah-nambah nasi gitu ya. Walaupun nggak bagus juga ya teman-teman kalau kita masak yang serba santan setiap hari, karena ini memang kolesterol ya katanya, apalagi dengan yang serba pedes. Karena saya pun punya emak, kalau kena pedes itu gampang naik asam lambungnya. Oke, kemudian alhamdulillah ini sudah mateng untuk orek tempenya, dan Pak suami barusan dari masjid, dan Pak suami bawa oleh-oleh pepes ya teman-teman. Dan akhirnya kenyataan tidak sesuai rencana ya teman-teman. Keinginan pagi ini itu makan sayur santan, alhamdulillah Allah kasih rezeki, kita pagi ini sarapan orek tempe dan pepes ya teman-teman. Itu daripada mubazir mending saya masukkan ke kulkas dulu, karena daripada kebuang-buang ya teman-teman. Saya merasanya ini lagi banyak makanan, jadi saya ngalahin keinginan ya teman-teman. Kita habiskan makanan yang ada dulu, nanti misal sore atau siang itu sudah habis, jadi kita masak lagi ya. Karena tadi pun saya sudah bikin bola-bola ubi ungu, takutnya karena kekenyangan makan ini akhirnya makanan lain gak kesentuh ya teman-teman. Jadinya kayak ini ya, sayang aja kita sudah bikin tapi nggak dimakan, akhirnya kebuang. Dan itu tadi bola ubi ungunya sudah matang ya teman-teman, jadi saya mau cicipin dulu. Nah seperti itu ya teman-teman yang namanya rezeki, karena seringkali Allah memberikan takdir terbaik menurut Allah tapi tidak sesuai keinginan kita ya teman-teman. Walau tidak sesuai dengan rencana kita, itu pun adalah rezeki ya teman-teman, karena Allah itu lebih tahu kebutuhan hambanya ya teman-teman. Karena kan kalau kita hanya sesuai keinginan saja ya teman-teman, tapi Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya. Dan itu tadi ada anak saya teman-teman, saya kasih cicipin ubi ungunya, dan ini lagi ngambil
si bubuk coklatos, jadi saya taburin untuk toppingnya. Ini ceritanya karena saya lagi nggak punya topping apapun, saya cuma punya kental manis nih teman-teman sama bubuk coklatos. Ini saya kemarin beli bubuk coklatos tuh sebenarnya mau bikin coklat-coklat ala-ala gitu ya teman-teman, jadi nggak memang kita nyetak untuk kita minum gitu ya, sebenarnya untuk bikin kue gitu ya, karena kan rasanya tuh lumayan ya, ada rasa manisnya tuh kayak sudah pas gitu ya tanpa kita nambahin gula. Alhamdulillah sekarang kita mulai bersih-bersih, masak-masak sudah, dan ini kita mulai bersih-bersih ya teman-teman. Itu tadi saya sudah sapuin di dapur pakai sapu bekas ya teman-teman. Jadi di dapur tuh sebenarnya sapunya khusus ya, jadi awalnya sapu dapur tuh panjang-panjang gini ya teman-teman. Apa sih rambutnya itu ya kok rambut sih itu ya teman-teman, untuk coklat-coklatnya tuh panjang-panjang kayak gitu ya awalnya. Terus karena sering-sering pakai nyapu akhirnya dia pendek dan nggak saya buang, lalu saya fungsikan untuk menyapu area dapur. Jadi saya tuh kalau untuk menyapu dapur tuh nunggu sapu yang ini pendek-pendek dulu ya teman-teman, kalau udah pendek baru saya ganti sapu gitu ya, jadi nggak beli lagi dikhususkan dapur gitu ya teman-teman. Intinya tuh pakai yang bekas gitu ya, singkat cerita. Dan ini kemudian saya mulai bersihkan di area depan karena memang belum saya sapuin, jadi saya pindah-pindahin semua barangnya. Yang memang asalnya ada di dapur saya pindahin ke dapur, yang asalnya ada di kamar mandi saya pindahin ke kamar mandi, karena memang itu ada handuk anak saya habis mandi nggak diberesin, itu habis mandi pagi, jadinya terpaksa emaknya yang beres-beres tuh anak saya yang laki-laki ya teman-teman. Kebiasaannya tuh emang gitu ya, suka lupa menaruh pada tempatnya lagi ya. Emang kalau pagi-pagi tuh seperti ini ya, agak-agak rempong dan masih serba berantakan ya teman-teman. Itu ada bekas saya makan, saya taruh dulu di belakang. Oh iya teman-teman, gimana kabarnya? Apakah putra putri teman-teman sudah mulai masuk sekolah ya? Karena memang ada yang belum masuk, jadi mulai masuknya itu Senin besok ya teman-teman. Ada juga yang seperti itu dan ada juga yang Senin kemarin. Jadi putra putri saya masuknya Senin kemarin itu ya teman-teman. Untuk hari pertama kemarin itu jadi nggak langsung pelajaran, kayak masih jadwal bebas gitu ya, jadi kayak ngisi kegiatan. Nah tapi di hari Selasanya itu sudah mulai pelajaran ya teman-teman. Kalau dulu waktu saya masih sekolah itu kira-kiranya setelah liburan panjang seminggu di awal itu kayak masih jam-jam kosong gitu ya teman-teman, masih jam santai, jadi belum efektif untuk kita belajar-belajar ya teman-teman. Dan entah ini untuk anak saya, ini untuk kedua anak saya yang adik-adik ini yang sudah sekolah, kenapa itu setiap di hari kedua itu sudah mulai aktif pelajarannya teman-teman. Jadi khusus hari pertama aja yang masih kayak jam kosong. Untuk si adik yang anak nomor 3 itu kerja bakti, untuk kakak juga jam pelajaran kosong. Tapi untuk di awal tuh untuk sholat duha itu masih tetap dilaksanakan ya teman-teman. Dan untuk pelajarannya itu belum efektif untuk di hari pertama. Kebetulan anak saya ini kemarin terima rapot di hari Selasa kalau nggak salah ya. Dan untuk anak yang nomor 3 terima rapotnya di hari Sabtu ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan untuk nilainya alhamdulillah lumayan ya teman-teman. Pokoknya kita harus bersyukur kepada Allah, banyak-banyak bersyukur, jangan banyak-banyak menuntut untuk nilai-nilai rapot anak-anak kita ya teman-teman, karena sudah bisa dipastikan ya teman-teman, anak-anak kita itu sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi kalau saya itu prinsipnya yang penting mereka ikhtiar ya teman-teman. Untuk nilai itu kita tawakal aja sama Allah, seberapapun dikasih nilai itu kita kayak pasrah aja berapapun ya teman-teman. Dan seperti quotes-quotes yang beredar itu, usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu memang benar ya teman-teman. Tapi
di balik itu semua kita harus tahu ada campur tangan Allah di balik itu. Memang tidak mengkhianati hasil seperti hadis menjada wajada, memang demikian kondisinya teman-teman, tapi ada takdir yang membuat itu seperti yang tidak kita harapkan. Jadi kita tanamkan ke anak-anak kita itu untuk belajar berikhtiar ya teman-teman, yaitu dengan belajar. Namun di sisi lain, kalau ada suatu kondisi yang menyebabkan tidak seperti yang diharapkan, kita harus menguatkan mereka ya teman-teman. Jadi tidak lantas kita kayak menyalahkan kenapa begini, kenapa begitu, karena anak-anak kita ini udah berikhtiar semaksimal mungkin ya. Kecuali kalau mereka nggak pernah berikhtiar atau malas-malasan belajar, lantas untuk nilai yang tiba-tiba kurang bagus misalkan, itu tidak sesuai harapan kita, jadi itu kita berikan pemahaman untuk mereka seperti itu konsekuensinya kalau nggak belajar, misalkan seperti itu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah saya sudah selesai beberesnya teman-teman, dan terakhir itu tadi sudah ngepel. Dan ini langit di rumah saya 2 hari ini lumayan cerah ya teman-teman, terutama untuk hari ini yaitu hari Sabtu, jadi cerah banget untuk langitnya. Padahal kemarinnya itu mendung tapi sama sekali nggak hujan. Ada sih hujan ya teman-teman, tapi rintik-rintik gitu ya, masih bisa dikondisikan. Dan alhamdulillah kalau posisinya cerah kayak gini, insya Allah jemuran bakal kering ya teman-teman. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menyimak aktivitas saya sampai akhir, sudah menemani saya untuk cerita-cerita ya teman-teman. Sampai di sini dulu, terima kasih. Wassalamualaikum.